Pegayaman ini direkrut dari 100 laskar yang berasal dari Blambangan sebagai hasil kerjasama antara Raja Panji Sakti dengan Kerajaan Mataram dalam penaklukan Kerajaan Blambangan. Di sini menunya kita sesuaikan dengan yang ada di alam sini. Pencak Blebet, tradisional dari Desa Pegayaman Bali. Teman-teman Kerani TV, saya Kisna yang akan memandu kalian dalam episode kita kali ini. Saya sedang berada di Desa Pegayaman Bali, di mana di sini adalah sebuah desa dengan mayoritas orang Muslim, di mana itu adalah orang Bali sendiri. Jadi saya akan bertanya langsung dengan ketuanya, Bapak Ketut Muhammad Soeharto. Halo Bapak. Iya, halo. Apa kabar? Baik-baik saja. Bapak, saya pengen nanya nih tentang Desa Pegayaman ini sendiri. Bagaimana sih asal mula sejarah dari Desa Pegayaman ini, Bapak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang sejarah Pegayaman, itu tidak akan lepas dengan sejarah Kerajaan Panji Sakti Raja Buleleng. Jadi dulu ketika tahun 1648 yang lalu, ya 375 tahun yang lalu, hampir 4 abad, Pegayaman ini direkrut dari 100 laskar yang berasal dari Blambangan sebagai hasil kerjasama antara Raja Panji Sakti dengan Kerajaan Mataram dalam penaklukan Kerajaan Blambangan. Pada tahun tersebut, Pegayaman yang jumlahnya 100 orang laskar itulah diberikan tempat di wilayah pebukitan yang disebut dengan Desa Pegayaman yang berasal dari dua istilah. Gayam itu dari pohon gayam dan juga ada yang menganalisa dari keris gayaman. Jadi luas wilayah Pegayaman ini dulu pada zaman sejarah dulu sampai ke perbatasan Tabanan, sampai di Desa Benyah namanya dulu, sekarang Desa Pancasari, kemudian sekarang sampai di Tirte Ketipat dengan setelah pemekaran desa. Luas Desa Pegayaman sekarang 1.584 hektar. Dengan 5 dusun ada, dengan penduduk jiwanya 7.200 jiwa dengan 1.620 kakak. Wow. Dari mayoritas, dari kurang lebih 7.200 warga tersebut, Bapak? Beragama Islam sekitar 6.900-an. Wow. Sekitar 300 beragama Hindu di atas di bagian shortcut itu, di Kubu Ambedesari. Saya pengen tahu nih, apa pekerjaan mayoritas dari masyarakat Desa Pegayaman ini sendiri, Bapak? Kalau mayoritas penduduk Pegayaman itu bertani. Ada tani padi, tani kering yaitu cengkeh dan kopi. Coklat juga ada, pandili ada sedikit. Gitu. Dan juga sekarang sudah ada dagang dan lain sebagainya, sudah. Campur sekarang sudah dinamis. Wow. Setiap desa itu sendiri kan pasti ada memiliki adat istiadatnya sendiri. Bagaimana adat istiadat dari masyarakat Pegayaman ini atau toleransi beragama lah dari masyarakat Pegayaman ini, Bapak? Kalau di Desa Pegayaman ada dua pemerintahan, yaitu pemerintahan dari kedinasan, dari pemerintahan pusat, kemudian pemerintahan dan sistem adat kepenghuluan. Di sini sistemnya kepenghuluan. Jadi penghulu itu jabatannya seumur hidup dengan tanda kutip. Nah itu kita adat budaya yang berkembang di Pegayaman itu akulturatif sangat tinggi. Dengan menyadur semua budaya secara totalitas budaya yang ada di Bali. Dengan satu catatan, ada konsep pakem di Pegayaman, adat berpangku syarat bersandar kitabullah. Semua adat-adat dari manapun datangnya, khususnya dari Bali itu, sepanjang itu tidak bertentangan dengan iman, ketauhidan daripada Islam, sah dibawa ke Pegayaman. Satu contoh, adat subak.
Subak di Pegayaman berlaku sebagaimana subak di Bali. Akan tapi dengan satu catatan, tidak ada Banten. Sebab Banten itu adalah ibadat Hindu, ibadahnya Hindu. Tapi di sini tetap bawa sesajen, makanan bukan sesajen. Makanan itu untuk disantap, bukan untuk disesajenkan. Demikian. Satu di antaranya adat itu yang berkembang. Tapi kalau nama Wayan Nengah Nyoman Ketut itu sampai sekarang berkembang. Pegayaman. Dan itu malah usaha mengajegkan Bali di Pegayaman dengan seperti itu. Tidak seperti saya, Ketut Muhammad Soeharto. Jadi tetap kepakai. Nah itulah bentuk toleransi dari desa adat Pegayaman yang ada di Pegayaman untuk Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedereng acara niki dimulai. Terlebih dahulu Arisang membuka Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayqul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, saya ingin bertanya, seni burdah ini apa yang dimaksud dari seni burdah itu, Bapak? Ya. Dan bagaimana terciptanya seni burdah ini di Desa Pegayaman? Siap. Sebelumnya terima kasih banyak atas kerauhan Ragani Sami, Driki juga undi sangat perlu untuk diketahui untuk pemirsa semuanya tentang keberadaan daripada Burak Desa Pegayaman. Okay. Salah satu dari grup yang ada, dua grup yang ada di Desa Pegayaman. Tentang sejarah daripada kesenian atau keburdah ini berangkat dari keberadaan daripada Desa Pegayaman yang hampir sudah 4 abad adanya Desa Pegayaman, yaitu pada tahun 1648 Pegayaman sudah ada. Di dalam kiprahnya, dinamika daripada Desa Pegayaman ini dalamnya ada kesenian, ada sejumlah kesenian, salah satunya adalah burdah. Burdah ini adalah diambil dari kata baroda, yaitu barid, artinya salju. Ada awan memberikan kesejukan. Nah, itu niat daripada pertama para pengelingsir dulu membuat daripada grup kesenian ini bagaimana grup ini bisa memberikan kesejukan ketika ditampilkan. Wow. Nah, ini jadi itu asal katanya daripada barid, artinya sejuk, Barid. salju, katanya memberikan kesejukan kepada para pendengarnya. Sebab kalau burdah ini ditampilkan kalau secara sakralnya setahun sekali ketika Maulid Nabi. Biasanya burdah ini ditampilkan dari jam 9 malam sampai subuh jam 4 pagi. Jadi untuk menghibur ibu-ibu yang sedang menggarap konsumsi satu malam suntuk di rumah kepenghuluan. Sebab di sini ketika ada peringatan
peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, setahun sekali itu diadakan memasak satu malam suntuk di rumah kalian adat atau kepenghuluan desa Pegayaman. Dan yang menghibur ibu-ibu itu adalah Seke Burdah ini. Nah itu. Jadi sekarang di Pegayaman ada 2 Seke Burdah yang resmi. Ada Seke Burdah 2 namanya di Pegayaman, 1 di desa lokasinya. Kemudian ada kami di sini namanya Seke Burdah Burak. Nah, Seke Burdah Burak. Kenapa kami pakai baju hitam seperti ini, diwarnai dengan putih, lancingan? Nah inilah akulturasi yang ada, yang menandakan, melambangkan di Pegayaman itu nilai akulturasi yang sangat tinggi sekali. Ini tidak kami buat-buat seperti ini. Kami sudah menerima warisan dari Pengelingsir dulu seperti ini. Kenapa kami pakai udeng? Ini adalah di Bali begini pakaiannya secara utuh. Kami menyadur apa adat budaya secara utuh yang ada di Bali. Adat budaya yang tidak bisa lepas daripada tanda kutip ketauhidan kami. Semua yang tidak terlarang dalam ketauhidan bisa kami sadur. Buktinya ini. Burdah, kidungnya seperti kidung Bali. Yang dibaca Al-Barzanji, pakaiannya pakaian Bali secara utuh. Kemudian di sini kenapa kami pakai lambang? Ada rantai, ada Garuda, ada keris. Kami orang Pegayaman adalah si tindih. Kami adalah tindih terhadap kerajaan Buleleng. Dari kerajaan Panji Sakti pertama berdiri, kami ikut membela Buleleng. Ini adalah lambangnya keris Gayaman. Makanya namanya Pegayaman. Kemudian kenapa ada rantai di sini? Rantai emas yang menghubungkan Garuda. Sekarang kerajaan sudah tidak ada, tapi negara Indonesia tetap kita bela. Melalui Pegayaman kami menegakkan dengan nilai-nilai tradisi yang ada ini, membangun negara ini. Kami dulu dijuluki si tindih yang bela mati-matian terhadap kerajaan. Kami pun sekarang bisa melakukan itu dengan cara kami berkesenian seperti ini. Dengan burdah ini, kita akan memberikan kesejukan-kesejukan di mana-mana. Ya Bapak, saya juga penasaran dengan alat Bapak ini. Ini kan alat-alat tradisional dari desa Pegayaman. Itu terbuat dari apa? Apakah ini asli desa Pegayaman atau bagaimana Bapak? Jadi sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, alat burdah ini atau rebana besar ini namanya rebana burdah. Jadi rebana burdah ini. Nanti rebana hadrah beda lagi, lebih kecil, tipis, bisa diangkat, bisa dilemparin gitu bergaya. Kalau ini tidak bisa untuk bergaya, jadi tetap statis dia. Nah, jadi karena besarnya. Nah, ini terbuat dari pohon kelapa bagian pangkalnya. Dan itu manual dibuat dengan pahat sendiri. Cuman ada juga dengan sistem bubut, tapi tidak bisa memberikan kepuasan dalam suara. Itu di dalam pembuatan kerangkanya ini. Kemudian ini rotannya juga dari rotan hutan Pegayaman yang ada di sekitar Pegayaman ini. Nah, kecuali besinya mungkin kuningannya yang impor ya. Kita belum bisa buat besi sih. Gitu. Jadi ini semua di luar besi ini, di luar aluminium dan kuningan ini adalah Pegayaman. Kulit sapi atau kulit kambing Pegayaman juga. Kita setiap tahun potong sapi, potong kambing bisa dialokasikan ke sini. Jadi kalau kulit sapi itu lebih tebal deh. Jadi lebih menggema gitu, lebih meraung. Jadi kalau kulit kambing itu lebih melenting deh. Nah itu jadi bisa 2 kulit dipakai di sini, antara kulit sapi dan kulit kambing. Ini Bapak, kalau caranya menaruh tangan yang pertama Pak. Ini tidak sembarang, artinya kita memukul rebana ini tidak sembarang Pak. Kalau yang ini pukulan yang pertama, kalau gini tidak boleh, tidak kelihatan bunyinya Pak. Tapi harus begini. Tapi ada juga yang begini tapi kurang begitu mantap Pak. Tapi ini yang pertama. Itu yang pertama. Berarti ini berperan juga Pak ya? Ya, yang ini berperan juga. Kalau ini tidak dipakai, mungkin suaranya kurang bagus Pak. Jadi kurang jelas gitu. Oleh umur amul napi wak mbordani kok. Kira-kira oleh umur 20 tahun. Sampai sekarang saya sudah usia kira-kira sudah 100. Sudah 100 lebih gitu kira-kira.
Semuanya 108 kalau salah. Zaman revolusi udah berburdah deh. Hai teman-teman Kirani TV, jadi sekarang kita akan melihat pencak blebet tradisional dari Desa Pegayaman Bali. Oke. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di Masjid Jamik Safi Natussalam dan sekarang di Desa Pegayaman. Ini adalah sebuah beduk tertua di Buleleng. Dan di sini juga di masjid ini menyimpan sejarah panjang ya Pak ya, dengan Belanda zaman dulunya. Jadi bisa diceritakan Bapak mengenai beduk ini dan mengenai sejarah panjang dari masjid ini. Oke. Dari sejarah yang saya dengar dari para penglingsir dulu, bahwa beduk ini sebenarnya dulu adalah 2 kali ini panjangnya. Kemudian karena terlalu panjang dan suaranya terlalu keras, akhirnya beduk ini dipotong menjadi 2 dan dihadiahkan ke masjid yang ada di Singaraja. Kemudian kalau dilihat dari tahun, saya sendiri sudah ada, semenjak saya ada masjid ini, dan juga dari orang-orang tua juga menceritakan sudah ada, berarti bisa berabad sudah dari semenjak adanya masjid ini. Tahun berdirinya masjid ini kita bisa sudah mensepakati 1650. Jadi 1650. Nah, tahun itulah berdirinya masjid, jeda 2 tahun setelah kedatangan daripada warga Desa Pegayaman. Dinamika dari perkembangan masjid ini difungsikan sangat menyeluruh fungsinya, seperti banyak ketika perjuangan. Di tahun 6869 itu ada peperangan Banjar di Buleleng. Kumpi Muse sebagai warga Pegayaman itu mengatur strategi perangnya dari sini juga. Kemudian ketika zaman revolusi, ketika tentara Nika juga mencari namanya pejuang-pejuang yang ada di Pegayaman seperti Maman Fauzi yang terhitung pahlawan pada saat itu, bersembunyinya juga di masjid ini, di merunya masjid. Jadi model masjid di sini adalah meru kayak pura begitu. Nah, di atas sana dia malah memantau Belanda Nika yang sedang mencari para pejuang-pejuang pemuda yang ada di Pegayaman. Sebab di sini ada 3 pahlawan, Fauzi, Bahrul, dan Haruna. Nah, ini adalah 3 pahlawan nasional yang ada di Pegayaman. Kemudian sampai sekarang masjid ini difungsikan sebagai kegiatan ibadah setiap hari 5 waktu dan juga sebagai kegiatan sosial, adat dan budaya Pegayaman.